Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Anindya dengan NIM 2305111519. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai SPLDV ataupun sistem persamaan linear dua variabel. Nah, yang menariknya di sini, saya akan menjelaskan mengenai sistem persamaan linear dua variabel dengan cara yang paling mudah, yaitu menggunakan aplikasi GeoGebra. Nantinya saya juga akan memaparkan bagaimana langkah-langkah yang biasa kita gunakan untuk mencari penyelesaian SPLDV sebagai bahan perbandingan bahwasanya menggunakan aplikasi GeoGebra ini jauh lebih simpel daripada menggunakan langkah-langkah yang biasa kita pakai. Jadi penasaran bukan? Maka dari itu, ayo kita mulai. Yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu nih, apa sih sistem persamaan linear dua variabel itu? Jadi, sistem persamaan linear dua variabel atau yang biasa kita sebut sebagai SPLDV merupakan sebutan bagi dua buah persamaan linear dua variabel yang mana kedua buah persamaan ini memiliki keterkaitan. Nah, di sini terdapat dua buah persamaan, yaitu AX tambah BY sama dengan C dan DX tambah EY sama dengan F, yang mana X dan Y pada persamaan pertama dan kedua itu memiliki keterkaitan. X dan Y merupakan variabel, adapun A, B, C pada persamaan pertama adalah konstanta, dan D, E, F pada persamaan kedua juga merupakan konstanta. Terdapat 4 cara untuk mencari penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel. Yang pertama adalah dengan menggunakan metode grafik. Yang kedua, menggunakan metode substitusi. Yang ketiga, metode eliminasi. Dan yang keempat adalah dengan menggunakan metode campuran, yaitu gabungan antara metode eliminasi dan metode substitusi. Pertama-tama, kita akan menggunakan metode grafik untuk mencari penyelesaian ataupun solusi dari sistem persamaan linear dua variabel. Solusi dari SPLDV pada metode grafik yaitu dengan cara menemukan titik perpotongan dari kedua buah garis yang dimana kedua buah garis itu merepresentasikan masing-masing dari persamaan tersebut. Nah, jika nantinya garis tersebut tidak berpotongan, maka SPLDV dinyatakan tidak memiliki solusi. Lanjut ke contoh soal menggunakan langkah-langkah yang biasa kita gunakan jika menggunakan metode grafik. Terdapat dua buah persamaan. Persamaan pertama yaitu X tambah 2Y sama dengan 10. Persamaan kedua 2X kurang Y sama dengan 5. Jika menggunakan metode grafik, maka tentu saja terlebih dahulu kita harus mencari titik bantu untuk masing-masing persamaan. Pada persamaan X tambah 2Y sama dengan 10, berdasarkan titik potong pada sumbu X, maka nilai Y sama dengan 0 sehingga X sama dengan 10. Dan berdasarkan titik potong pada sumbu Y, maka nilai X sama dengan 0 sehingga Y sama dengan 10 per 2 sama dengan 5. Pada persamaan kedua yaitu 2X kurang Y sama dengan 5, berdasarkan titik potong pada sumbu Y, maka nilai X sama dengan 0 sehingga nilai Y sama dengan negatif 5. Kemudian berdasarkan titik potong pada sumbu X, maka nilai Y sama dengan 0 sehingga nilai X adalah 5 per 2 sama dengan 2,5. Setelah mendapatkan titik bantu, kita bisa langsung membuat garis pada grafik. Dan untuk menentukan titik perpotongannya, tentu saja kita harus mengeliminasi ataupun mensubstitusi persamaan pertama dan kedua terlebih dahulu, bukan? Sehingga nantinya hasil yang didapat adalah X sama dengan 4 dan Y sama dengan 3. Dan itulah titik perpotongannya. Sedikit lebih rumit bukan? Namun tentu saja pada video kali ini saya akan mengajari kalian bagaimana caranya menggunakan aplikasi GeoGebra untuk mencari solusi dari SPLDV ini, tentunya dengan menggunakan metode grafik. Langsung saja ya, pada soal terdapat dua buah persamaan. Langkah-langkahnya adalah, pertama, kita masukkan dulu persamaan X tambah 2Y sama dengan 10 ke dalam sini ya.
Tekan Enter, lalu keluarlah garis yang merepresentasikan persamaan X tambah 2Y sama dengan 10. Ulangi langkahnya lagi dengan memasukkan persamaan 2X kurang Y sama dengan 5, klik Enter lagi, kemudian keluarlah garis yang merepresentasikan persamaan 2X kurang Y sama dengan 5. Di sini tentunya kalian dapat dengan mudah mengubah warna garis dengan cara mengklik garis yang ingin kalian ubah warnanya, kemudian pilih tool warna. Untuk mengetahui titik perpotongan dari kedua garis, kita bisa menggunakan tool titik, kemudian kita pilih perpotongan dua objek. Lalu kita klik tepat pada perpotongan dari kedua garis tersebut. Pada video ini, titik itu dinamai dengan titik A, yang mana X-nya sama dengan 4 dan Y-nya sama dengan 3. Jadi gimana nih? Lebih mudah bukan menggunakan aplikasi GeoGebra? Oke, kita lanjut nih ke metode yang selanjutnya, yaitu metode substitusi. Di metode substitusi ini, kita harus mengambil salah satu dari persamaan, kemudian menyatakan salah satu variabel ke dalam variabel yang lain. Pada persamaan yang lainnya, ganti nilai variabel yang kita dapat dari langkah sebelumnya, sehingga kita mendapatkan persamaan hanya dalam satu variabel saja. Kita langsung ke contohnya saja ya. Di sini kita masih menggunakan contoh yang sama dengan yang sebelumnya, yaitu X tambah 2Y sama dengan 10, dan 2X kurang Y sama dengan 5. Di sini saya mengambil persamaan pertama untuk dicari terlebih dahulu nilai X-nya. Di sini didapat nilai X-nya sama dengan 10 dikurang 2Y. Kita substitusikan nilai X sama dengan 10 kurang 2Y ke dalam persamaan yang kedua. Di sini persamaan keduanya 2X kurang Y sama dengan 5. X-nya kita ganti dengan 10 kurang 2Y. Lalu kita kalikan 2 ini ke dalam 10 kurang 2Y sehingga didapat 20 kurang 4Y kurang Y sama dengan 5. Didapatlah hasilnya negatif 5Y sama dengan negatif 15. Untuk mendapatkan nilai Y, maka kedua ruas kita bagi dengan negatif 5 sehingga didapatlah Y sama dengan 3. Substitusi lagi nilai Y sama dengan 3 ke dalam salah satu persamaan agar kita bisa mendapatkan nilai X. Di sini saya menggunakan persamaan kedua ya. 2X kurang Y sama dengan 5. 2X kurang 3 sama dengan 5, 2X sama dengan 8. Untuk mencari nilai X, maka kita bagi kedua ruas dengan 2 sehingga kita mendapatkan nilai X sama dengan 4. Lanjut lagi menggunakan metode eliminasi. Jadi, metode eliminasi itu digunakan dengan cara mencari persamaan-persamaan yang ekuivalen, sehingga nantinya kita dapat salah satu variabel yang memiliki koefisien yang sama. Setelah didapat variabel dengan koefisien yang sama, maka kita dapat mengeliminasi variabel tersebut sehingga didapatlah persamaan yang hanya dalam satu variabel saja. Masih menggunakan contoh yang sama, yaitu X tambah 2Y sama dengan 10 dan 2X kurang Y sama dengan 5. Karena saya ingin mencari nilai Y terlebih dahulu, maka kita harus mengeliminasi variabel X-nya. Pada persamaan pertama, variabel X memiliki koefisien 1, dan persamaan kedua, variabel X-nya memiliki koefisien 2. Untuk menyamakan koefisien dari kedua buah persamaan tersebut, kita harus mengalihkan persamaan pertama dengan 2 dan mengalihkan persamaan yang kedua dengan 1. Didapatlah persamaan pertama tadi setelah dikalikan menjadi 2X tambah 4Y sama dengan 20 dan persamaan keduanya menjadi 2X kurang Y sama dengan 5. Untuk mengeliminasi variabel X, kita harus menggunakan tanda kurang ya. Maka 2X kurang 2X sama dengan 0 tidak perlu ditulis. 4Y kurang negatif Y menjadi 4Y tambah Y sama dengan 5Y. Kemudian 20 kurang 5 sama dengan 15. Sehingga didapat hasilnya sama dengan 5Y sama dengan 15. Dan karena kita ingin mencari nilai Y-nya, maka kedua ruas kita bagi dengan 5. Sehingga didapat nilai Y sama dengan 3.
Karena kita sudah mendapatkan nilai Y, maka selanjutnya kita akan mencari nilai X dengan cara mengeliminasi variabel Y-nya. Pada persamaan pertama, variabel Y-nya memiliki koefisien 2, dan pada persamaan kedua, variabel Y-nya memiliki koefisien 1. Maka dari itu, kita harus mengalihkan persamaan pertama dengan 1 dan mengalihkan persamaan kedua dengan 2. Sehingga didapatlah persamaan baru, yaitu X tambah 2Y sama dengan 10 dan 4X kurang 2Y sama dengan 10. Kita gunakan tanda tambah agar variabel Y-nya dapat tereliminasi. X tambah 4X sama dengan 5X, 2Y tambah negatif 2Y sama dengan 2Y kurang 2Y sama dengan 0, tidak perlu ditulis, 10 tambah 10 sama dengan 20. Sehingga didapat hasilnya adalah 5X sama dengan 20. Karena kita ingin mencari nilai X-nya, maka kedua ruas kita bagi dengan 5 sehingga kita dapat nilai X-nya sama dengan 4. Metode yang terakhir adalah metode campuran, di mana metode ini adalah metode yang paling banyak kita gunakan karena dirasa lebih efisien. Yang mana metode campuran ini menggabungkan metode eliminasi dan metode substitusi. Yang pertama, kita eliminasi terlebih dahulu salah satu variabel. Nah, setelah kita mengetahui nilai dari salah satu variabel yang kita cari tadi, lalu kita substitusikan hasilnya ke dalam salah satu persamaan. Contohnya nih, Amar membeli 1 bungkus keripik singkong dan 2 bungkus keripik talas. Amar membayar uang sebesar Rp4.000. Amir membeli 3 bungkus keripik singkong dan 1 bungkus keripik talas dan membayar uang sebesar Rp4.500. Kita disuruh membuat model matematikanya dan mencari harga dari masing-masing keripik tersebut. Ini dia nih model matematikanya. Jadi kita bisa memisalkan S dengan harga 1 bungkus keripik singkong dan memisalkan T dengan harga dari 1 bungkus keripik talas. Maka model matematika yang bisa kita buat untuk menggambarkan belanjaan si Amar adalah S tambah 2T sama dengan 4.000 dan belanjaan si Amir adalah 3S tambah T sama dengan 4.500. Kita menggunakan metode eliminasi dulu nih untuk mengeliminasi kedua persamaan tersebut. Karena saya ingin mencari nilai S ataupun harga dari 1 bungkus keripik singkong terlebih dahulu, maka berarti kita harus mengeliminasi variabel T. Pada persamaan pertama, variabel T berkoefisien 2, dan pada persamaan kedua, variabel T memiliki koefisien 1. Maka persamaan pertama kita kali dengan 1 dan persamaan kedua kita kali dengan 2. Sehingga didapatlah S tambah 2T sama dengan 4.000 dan 6S tambah 2T sama dengan 9.000. Untuk dapat mengeliminasi variabel T, maka kita menggunakan tanda kurang. S kurang 6S sama dengan negatif 5S, 2T kurang 2T sama dengan 0, tidak perlu ditulis, 4.000 kurang 9.000 sama dengan negatif 5.000. Karena kita ingin mencari nilai S, maka kita bagi kedua ruas dengan negatif 5 sehingga nilai S sama dengan 1.000. Maka harga dari 1 bungkus keripik singkongnya adalah Rp1.000. Lalu kita substitusikan nilai S sama dengan 1.000 ke dalam persamaan pertama, yang mana persamaan pertama itu adalah S tambah 2T sama dengan 4.000. Setelah kita substitusikan menjadi 1.000 tambah 2T sama dengan 4.000. 2T sama dengan 4.000 kurang 1.000. 2T sama dengan 3.000. Untuk mencari nilai T, maka kedua ruas kita bagi dengan 2 sehingga dapatlah nilai T-nya 1.500. Jadi, harga dari 1 bungkus keripik talas adalah Rp1.500. Saya akan menggunakan aplikasi GeoGebra untuk mencari solusi dari SPLDV dengan mudah. Di sini, saya menggunakan tampilan CAS. Pada baris pertama, kita masukkan persamaan X tambah 2Y sama dengan 10. Klik Enter. Kemudian, pada baris kedua, kita masukkan persamaan 2X kurang Y sama dengan 5. Klik Enter lagi, lalu untuk mendapatkan nilai X dan Y, kita klik baris 1 dan baris 2, kemudian pilih tool selesaikan. Maka langsunglah kita dapat nilai X sama dengan 4 dan nilai Y sama dengan 3. Sangat mudah bukan?
Sepertinya cukup sekian video saya kali ini. Di sini saya memiliki 2 soal yang bisa membantu kamu untuk memperkuat pemahaman mengenai cara menyelesaikan SPLDV. Jangan lupa di screenshot ya. Terima kasih telah menonton. Tunggu video saya selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.